kendala ya, jadi di pointernya. Kita mulai dari materi yang pertama tentang kebijakan PPI di KTP ya. Oke, ini sebetulnya ini ada kebijakan dari Kementerian Kesehatan, jadi arah kebijakan RPJMN tahun 2020 dan sampai 2024 ya. Jadi di mana di sini arah kebijakannya itu adalah untuk meningkatkan pelayanan kesehatan menuju cakupan kesehatan semesta. Nah, terutama penguatan pelayanan kesehatan dasar yaitu atau primary health care dengan mendorong peningkatan upaya promotif, preventif, didukung inovasi dan pemanfaatan teknologi ya. Jadi melalui yang pertama peningkatan kesehatan ibu dan anak ya. Kemudian KB dan kesehatan reproduksi. Jadi ini ya. Kemudian yang kedua tentang percepatan perbaikan gizi masyarakat. Ini kaitan dengan stunting Bapak Ibu ya. Sudah lancar pelaporan stuntingnya Bu? Karena ini di prognos ya. Kemudian peningkatan pengendalian penyakit. Nah ini kaitan dengan insiden TB ya. Kemudian insiden HIV dan eliminasi malaria ya di kabupaten atau kota. Selanjutnya yang ketiga itu peningkatan pengendalian penyakit. Dan yang keempat adalah pembudayaan perilaku hidup bersih dan sehat atau PHBS. Nah, di mana di sini kaitan dengan merokok usia 10 sampai 18 tahun, kemudian kaitan obesitas yang di atas 18 tahun, ya. Kemudian jumlahnya di kabupaten atau kota. Dan yang terakhir adalah yang kelima itu penguatan sistem kesehatan dan pengawasan obat dan makanan. Nah, di sini fasilitas kesehatan tingkat pertama terakreditasi ya, itu ternyata belum tercapai ya di target ini ya. Jadi belum semua KTP yang terakreditasi. Yang selanjutnya rumah sakit terakreditasi itu ditargetkan di 2024 itu sudah selesai semua. Kenyataannya rumah sakit sendiri masih ada sekitar 2.900-an rumah sakit yang belum terakreditasi. Selanjutnya puskesmas dengan jenis tenaga kesehatan yang sesuai standarnya ya. Di mana di sini setiap tenaga harus memiliki STR. Sudah ada semua STR-nya Bapak Ibu? Aktif semua ya? Karena STR ini minimal berapa persen persyaratan akreditasi Bu? 100%. Kemudian aspaknya berapa persen? Baru 75. Minimal berapa aspaknya Bu? 80, berarti masih kurang ya aspaknya ya. Nah kemudian puskesmas tanpa dokter. Puskesmas dengan ketersediaan obat esensial ya. Jadi di sini untuk persyaratan-persyaratan seperti ini karena kan nanti puskesmas itu akan upload dokumen ini. Kalau zaman dulu kan berbeda ya, akreditasi buka dokumen di sini, buka dokumen di sini, buka dokumen. Nanti tidak seperti itu Bapak Ibu ya. Nanti puskesmas yang daftar untuk akreditasi itu daftar melalui DFO, daftar persentasenya online. Kemudian akan memilih LIPA yang dituju ya, LPA ya, lembaga penyelenggara akreditasinya. Kebetulan kan ada 13 LPA yang harus dipilih ya. Nah, nanti Bapak Ibu upload dokumen kalau sudah pilih LPA. Jadi misalnya saya sebagai surveyor mau ini ya, mau survei, gampang tinggal lihat aja misalnya ini di bab 1, tanggal 1 dilihat dokumennya ada atau tidak. Jadi kalau dulu juga mau kali dokumen itu di lapangan ya, tapi kalau nanti teknik telusur surveinya itu adalah 1 hari daring itu untuk telusur dokumen, kemudian 2 hari touring untuk membuktikan kenyataan di lapangan seperti apa. Ya kita lanjut ya. Nah, kemudian kegiatan reformasi birokrasi Kementerian Kesehatan tahun 2001 dan sampai 2024 itu diprioritaskan untuk mendorong 6 pilar transformasi kesehatan ya. Nah, di mana di sini pilar yang pertama itu kaitan dengan hasil sistem kesehatan yaitu dengan meningkatkan kesehatan ya ibu dan anak ya, kemudian KB ya dan kesehatan reproduksi. Seperti yang sudah dijelaskan tadi ya, ini kaitan dengan prognos ya yang tadi ya. Nah ini di sini transformasinya itu melalui layanan primer ya, atau tadi kesehatan program utama ya. Yang pertama itu edukasi penduduknya seperti apa. Jadi ternyata petugas itu harus mengedukasi kepada penduduknya. Kaitan dengan apa? Misalnya kampanye, promosi dan program
edukasi ya. Ini mungkin bagian prokesnya yang harus jalan ya. Nah, di sini tidak hanya kepada masyarakat, tapi juga kepada jejaring-jejaring ya, kemudian pada kayak seperti pesantren-pesantren ya. Kemarin juga saya di Windu Sengkahan kebetulan memberikan workshop tentang PPITB ya di Windu Sengkahan kemarin. Itu alhamdulillah apresiasinya bagus ya. Biasanya untuk masuk ke pesantren itu sulit. Nah kemarin alhamdulillah ketua yayasannya welcome, jadi kami bisa di sana sampai sekalian screening juga seluruh santrinya di sana, di screening juga, screening TB juga semua di sana. Nah, ternyata luar biasa Bu, di sana itu ada satu kamar santri yang ukurannya 2x3, ternyata dihuni sampai 10 orang satu kamar Bu. Ya kan bingung kalau kita bagaimana tidurnya seperti itu kan. Terus kaitan dengan infeksinya bagaimana kalau satu orang pilek atau satu orang batuk atau gimana kan, bisa kebayang kan, nah, bagaimana seperti itu kan. Nah ini di sini juga mungkin di Ciawi Gebang juga kan banyak ya. Nah itu kita bisa masuk ke sana bagaimana untuk promosi kesehatannya ya. Kemudian pencegahan primernya sendiri ya. Dan misalnya Oke lanjut ya Bapak Ibu ya. Ini kaitan dengan pencegahan primer ya. Itu misalnya kita melakukan vaksinasi, imunisasi, penyediaan makanan sehat di sekolah. Ini kaitan dengan UKS ya. Ini juga perlu diperhatikan. Nah, kemudian pencegahan sekunder. Ini kaitan dengan screening 14 penyakit ya penyebab kematian tertinggi. Kemudian di tiap sasaran usia ya, kemudian screening stunting, kemudian peningkatan ANC ya untuk kesehatan ibu dan bayi. Ini kaitan masih dengan prognas juga ya. Kemudian yang selanjutnya adalah meningkatkan kapasitas dan kapabilitas layanan primer ya. Jadi di sini puskesmas juga harus meningkatkan kapasitas dan kapabilitasnya, baik UKP-nya Bu ya, maupun di UKM-nya sendiri ya. Nah kemudian yang kedua transformasi layanan rujukan. Nah di sini harus meningkatkan akses dan kualitas layanan sekunder dan tersier. Nah misalnya kita apa ya? Ini misalnya pendekatan fasilitas layanan kapasitas tempat tidur, kualitas layanan terakreditasi, kemudian rumah sakitnya sendiri ya. Jadi misalnya kita di puskesmas nih ada pasien yang harus dirujuk ya, itu pastikan dulu ya. Jadi untuk yang mau dirujuknya rumah sakitnya ketersediaan tempatnya harus dipastikan dulu. Kemudian bisa tidak melayani hal-hal seperti itu. Nah kemudian ada MOU-nya juga ya. Biasanya kan sudah harus ada MOU nih, misal antara pihak rumah sakit dengan pihak puskesmas ya sebagai jejaringnya seperti itu ya. Nah kemudian yang selanjutnya transformasi sistem ketahanan nasional. Nah di sini yaitu harus meningkatkan sektor farmasi dan alat kesehatan ya. Nah di sini harus ketersediaan alkes ya, kemudian kualitas dan ketersediaan farmasinya sendiri, baik peralatan medis maupun dan sebagainya ya. Jadi baik obatnya, peralatannya ya, kemudian sarana dan prasarana untuk farmasi ini sendiri juga harus dipenuhi ya. Nah kemudian untuk mempercepat ketahanan tanggap darurat ya. Nah di sini kesiapan tanggap bencana kota ya, persiapan untuk rantai pasokannya sendiri, kemudian rencana menjaga kualitas layanan selama krisis ya. Nah, kemudian yang kemarin itu kan ada kejadian COVID ya. Ini juga kita sebagai fasilitas pelayanan kesehatan harus siap setiap saat ya dalam menghadapi pandemi ini. Jadi walaupun sekarang pandemi sudah dinyatakan ditutup ya, tetapi semua fasilitas pelayanan itu harus siap sewaktu-waktu menghadapi pandemi. Jadi di rumah sakit juga, ruangan juga, tata ruang sendiri itu dengan adanya pandemi kemarin itu disiapkan seperti sekarang. Jadi walaupun sewaktu-waktu ada pandemi ulang ya atau pandemi susulan, baik itu COVID ataupun misalnya pandemi yang sebagai penyakit yang lainnya, itu rumah sakit harus siap. Jadi tata udaranya bagaimana, tata ruangannya gimana, itu harus disiapkan. Kalau dulu kan berubah gerbang tubuh ya, ini harus dibagaimanakan tempat ruang isolasi hanya satu. Nah kemarin pada saat COVID, hampir seluruh ruangan di rumah sakit itu dijadikan fasilitas COVID semua. Hanya satu ruangan yang dijadikan tempat layanan untuk penyakit yang umum ya. Jadi hampir 90% kemarin pasien
seluruh fasilitas rumah sakit itu disiapkan untuk COVID semua. Baik fasilitasnya, sarananya, kemudian peralatan dan sebagainya itu disiapkan semua. Nah, lanjut ya. Nah, ini strategi peningkatan mutu tahun 2020 sampai 2024 itu melalui penguatan sistem kesehatan ya. Kemudian dengan meningkatkan akses pelayanan kesehatan dasar ya dan rujukan. Kemudian meningkatnya fasilitas pelayanan kesehatan yang bermutu bagi masyarakat. Kemudian penyempurnaan sistem akreditasi, standar dan instrumen akreditasi, sistem informasi dan penyelenggaraan survei. Nah, di sini tata laksananya yaitu dengan pengukuran mutu pelayanan kesehatan di Pasienkes. Nah, di Pasienkes ini ada berapa indikator mutunya Bapak Ibu? Ada 6 indikator mutu nasional ya, di mana 2 diantaranya adalah masuk ke PPI ya. Apa Bu? Kebersihan tangan dan kepatuhan APD ya. Nah, selanjutnya tata laksana pelaporan insiden keselamatan pasien ya, IKP. Nah, seperti yang dijelaskan tadi bahwa pelaporan IMM ini harus dilaksanakan untuk akreditasi ini adalah minimal 3 bulan terakhir untuk yang baru ya, untuk puskesmas yang baru belum terakreditasi sebelumnya. Tapi kalau misalnya puskesmas yang sudah terakreditasi sebelumnya itu adalah 1 tahun terakhir. Tetapi ada kelonggaran tadi ya, untuk yang tahun 2023 sekarang itu hanya cukup 3 bulan terakhir untuk pelaporan indikator mutunya. Ya ini ya Bapak Ibu ya, di puskesmas itu ada 6 indikator ya, indikator mutu, kemudian di klinik ada 4, di TPMD tempat praktek mandiri dokter itu ada 4 indikator ya. Nah, bagaimana puskesmas menyiapkan semua ini? Itu harus terregistrasi dan terlisensi dulu ya, artinya puskesmas daftar melalui registrasi melalui data Pasienkes online ya. Kemudian nanti akan dapat lisensi dari situ ya. Sudah dapat kan ya? Sudah terdaftar ya. Kemudian harus disiapkan apa? Sarana dan prasarananya. Alat kesehatannya tadi ya, aspaknya harus 80%, kemudian sarana prasarananya, kemudian sumber daya kesehatannya. Nah, sumber daya kesehatan kaitan dengan SDM ya. Mungkin di antara Bapak Ibu ini kaitan dengan PPI harus ada yang pelatihan dasar ataupun pelatihan IPCN, IPCD ya. Kemudian ada pelatihan indikator mutu ya. Kemudian pelatihan yang lainnya ini harus disiapkan juga ya, kayak manajemen risikonya kan harus buat register juga kan puskesmas ya, membuat daftar risiko ya, register, kemudian membuat profil risiko yang selanjutnya di monitoring dan evaluasi pelaksanaannya seperti apa ya. Kemudian membuat indikator mutu unit, itu tiap unit harus punya indikator mutu. Kemudian semua unit ada indikator mutunya, kemudian dikumpulkan menjadi indikator mutu FKTP. Nanti harus ditentukan indikator mutu FKTP-nya apa. Nah, selanjutnya dari indikator mutu ini ke pelaporan ya, pelaporan IKP itu tadi ya. Kalau ada kejadian itu harus dilaporkan kejadian insiden ya. Ada berapa kejadian insiden Bu? Jenis-jenis insiden? Ya, sudah paham ya, KTD kejadian tidak diharapkan, KTC kejadian tidak cedera ya, KPC kejadian potensial cedera ya, sentinel ya. Kalau sentinel apa Bu? Yang menyebabkan kematian. Ya sudah pada paham semua ya. Kemudian, nah ini ya tata kelola kepemimpinan. Kemudian lanjut ke penilaian akreditasi. Kalau ini semua sudah terpenuhi ya, saya rasa kita sudah siap untuk melakukan penilaian akreditasi. Kaitan dengan PPI, ini ya, HAIS ya Bapak Ibu ya. Ada yang tahu HAIS apa Bu? Definisi HAIS Bu apa Bu? Kalau dulu itu istilahnya infeksi nosokomial ya Bapak Ibu ya. Itu tahun 2007 ke belakang istilahnya infeksi nosokomial ya. Tetapi setelah WHO menerbitkan buku tentang PPI ya, itu mulai tahun 2007 itu istilahnya berubah menjadi HAIS ya, Healthcare Associated Infection. Jadi HAIS itu infeksi yang terjadi pada pasien
pada saat masuk, pasien tersebut tidak sedang dalam keadaan infeksi dan tidak sedang dalam keadaan masa inkubasi. Nah, bisa juga terjadi kepada petugas, pengunjung, maupun masyarakat yang ada di sekitar rumah sakit. Jadi itu luas ya. Kalau infeksi nosokomial itu terjadinya hanya kepada pasien, tetapi kalau HIS lebih luas lagi. Bisa terjadi kepada petugas, pengunjung, maupun masyarakat yang ada di sekitar pasien kes atau rumah sakitnya. Itu definisi HIS. Bisa juga terjadi setelah pasien pulang. Untuk IDO atau infeksi daerah operasi, itu kejadiannya bisa sampai 30 hari. Sedangkan untuk pasien-pasien yang terpasang implan, itu bisa sampai 90 hari. Contohnya begini, ada pasien masuk ke salah satu pasien kes, misalnya rumah sakit ya, dengan APP, usus buntu ya, pasien dioperasi. Kemudian dilihat, setelah 3 hari, oh bagus nih, pasien boleh pulang. Kemudian 1 minggu berikutnya pasien datang nih ke poli bedah untuk kontrol ya. Begitu sampai di poli bedah, kita lihat nih lukanya. Tuh kok lukanya basah nih. Jahitan ada yang terbuka, ada nanahnya, plus ya. Bahkan ada jahitan yang terbuka atau scan. Nah itu namanya IDO, infeksi daerah operasi. Kejadiannya di mana? Kejadiannya di rumah. Itu masih menjadi angka rumah sakit atau masih menjadi angka pasien kes yang bersangkutan. Kenapa? Karena waktunya belum sampai 30 hari. Nah, ini termasuk HIS. Nah, kenapa ini bisa terjadi? Bisa. Walaupun di rumah sakit bagus kok. Ini setelah di rumah kok bisa sampai infeksi. Mungkin pada saat pulang, nih, pasien tidak diedukasi dulu atau keluarganya nih tidak diedukasi sama petugas kesehatan yang ada di rumah sakit atau di pasienkes atau di puskesmas ya. Bapak, Ibu, ini pasien sudah boleh pulang, nanti di rumah perbannya diganti tiap hari, caranya seperti ini, harus steril misalnya ya, pakai sarung tangan, kasarnya harus steril, pakai betadine atau antiseptik apa yang direkomendasikan silahkan. Nah kalau misalnya pasien atau keluarga tidak diedukasi, mungkin diganti si perban, tapi mungkin asal buka aja, tidak cuci tangan dulu, sehingga terjadilah infeksi. Karena kenapa? Infeksi ini tidak akan terjadi tanpa ada yang memindahkannya. Nah, siapa yang memindahkannya? Itu bisa petugas, bisa pasien itu sendiri. Dari mana itu infeksi terjadi? Biasanya dari tangan, karena di tangan petugas ini, ya, sumber mikroorganisme di tangan kita. Jadi misalnya kalau itu luka operasi, setelah kita kultur jaringannya, kultur bosnya, ternyata kumannya yang kita dapat waktu itu kemarin ada ya, itu jenisnya Staphylococcus aureus. Nah kalau kita lihat Staphylococcus itu kuman yang ada di mana? Itu kuman yang ada di tangan. Nah pertanyaannya kenapa bisa sampai terjadi ada di luka tanpa ada yang memindahkan? Jadi mungkin pada saat yang diperban, petugasnya tidak cuci tangan dulu, ataupun kalau cuci tangan ternyata cuci tangannya tidak benar. Atau mungkin pasien sendiri nih yang menggaruk-garuk lukanya nih, itu bisa terjadi. Makanya disinilah pentingnya edukasi ya. Edukasi itu baik kepada pasiennya, kepada keluarganya, maupun kepada masyarakat. Karena di puskesmas itu kan cakupan lebih luas ya, lebih luas ke masyarakat seperti itu ya. Jadi kasih tahu nih Bapak Ibu, ini pasien boleh pulang, ini nanti di rumah perawatan lukanya seperti ini ya. Kemudian dibekali juga untuk di rumahnya ya, dibekali obatnya seperti apa. Nanti giginya bagaimana Bapak Ibu, nanti makannya begini. Jangan sampai begitu kontrol ke rumah sakit ditanya lukanya nggak sembuh-sembuh, pasiennya Pak, dan saya mah makannya hanya dengan pais dagu aja sama pais tahu gitu. Nggak ada yang nyuruh makan daging segala macam kayak gitu, takut infeksi, katanya takut lukanya lama sembuhnya. Itu kan asumsi di masyarakat kan demikian ya. Nah inilah sebagai petugas kesehatan kita harus bisa mengedukasi seperti itu Bapak untuk mempercepat penyembuhan luka. Maka makanan pun harus TKTP, tinggi kalori, tinggi protein. Contohnya apa? Daging, misalnya telur atau apa, sehingga pertumbuhan luka juga akan cepat sembuh ya. Ya kalau misalnya hanya pais tahu, pais tempe, pais daging kayak gitu kan, kapan sembuhnya? Kan luka untuk sembuh itu kan butuh protein ya, butuh asam amino sehingga bisa menyambung jaringan. Tapi kalau misal proteinnya kurang ya kapan nyambungnya, lama kan gitu ya. Nah ini HIS ini ternyata menjadi fenomena gunung es ya. Jadi ini pelayanan kesehatan seperti ini ya. Jadi
Mungkin banyak kejadian tetapi tidak dilaporkan. Nah kalau di rumah sakit misalnya nih, ada pasien masuk dengan stroke nih, pasien masuk dengan stroke, masuk penyakit dalam nih. Setelah 1 minggu dirawat, ternyata kok pasien ada batuk-batuk nih, ada sesak napas. Sedangkan pada saat masuk tidak ada nih. Begitu dilakukan torak foto, di ronsen, ternyata positif pneumonia radang paru. Nah ini namanya HAIS, HAP kalau di rumah sakit namanya ya, Healthcare Associated Pneumonia. Jadi pneumonia akibat tindakan perawatan di rumah sakit. Nah kenapa bisa terjadi? Nah bisa, pasien stroke itu kan kalau misalnya ada hemiplegia atau hemiparese, dia kan tidak bisa bergerak nih, lumpuh sebelah misalkan, perlu bantuan. Aturan kan itu harus dimobilisasi, miring kiri, miring kanan, posisi duduk setengah duduk, ya tiap misalnya 15 menit, setengah jam, ya 1 jam atau 2 jam. Nah selama dirawat, pasien tersebut 1 minggu berbaring terus. Akhirnya terjadilah pneumonia hipostatik, ya. Pneumonia akibat tidak baring lama, terjadi penumpukan cairan di paru-paru, terjadilah pneumonia. Nah siapa yang salah kalau kayak gini? Petugas yang salah. Ya. Nah, dengan adanya PPI, hal ini tidak boleh terjadi, ya. Makanya harus dicegah. Makanya kita monitoring tentang kepatuhan bandel HAIS. Nah kalau di puskesmas HAIS-nya berbeda dengan di rumah sakit, ya. Kalau di rumah sakit kan ada PAP, ventilator asosiatif pneumonia akibat pemasangan alat ventilator, ya, itu pasien-pasien yang di ICU, ya. Kemudian HAP yang tadi, ya. Kemudian ada ISK. Nah kalau ISK di puskes juga sama, masuk indikator, ya. ISK infeksi saluran kemih. Kemudian IDO juga masuk ke indikator di puskesmas juga, ya. Tapi mungkin kalau di sini jarang mungkin ya Bu ya. Nah kemudian ada kalau di puskesmas absces gigi atau kaitan dengan KIPI ya Bu ya. Itu masuk nanti indikatornya di sini. Kalau yang di puskesmas, kalau di rumah sakit berbeda. Kalau di rumah sakit ada namanya IADP, infeksi aliran darah primer. Kalau di puskesmas mungkin hanya PLABSI ya Bu ya, peripheral land bloodstream infection, atau bahasa kitanya adalah pemasangan infus lah gitu kan. Ya. Tapi bahasa di sini mah PLABSI namanya ya. Jadi peripheral land bloodstream infection. Jadi infeksi akibat pemasangan infus. Ini ya, jadi mengapa PPI prioritas dunia? Karena 1,1 juta orang di dunia mengalami infeksi yang didapat dari fasilitas pelayanan kesehatan. HAIS tadi ya. Kemudian pada fasilitas pelayanan kesehatan modern di negara maju itu 5-10% pasien mengalami 1 atau lebih infeksi. Ya. Nah, di negara berkembang itu resiko HAIS menjadi 2-20 kali lebih tinggi dibandingkan dengan negara maju. Ya. Jadi bayangin sampai 20 kali lipatnya ya risiko kita terjadinya HAIS ini ya. Nah di sini proporsi pasien terkena ya dampaknya itu HAIS dapat lebih dari 20% kalau di negara kita ya. Ini di ICU lebih ini lagi ya sampai 30% pasien di ICU yang berdampaknya sampai pada kematian. Jadi ternyata pasien di ICU yang terpasang ventilator ya itu sangat riskan, sangat berisiko terjadinya infeksi. Namanya apa? PAP, ventilator associated pneumonia. Ya. Jadi pneumonia ini ternyata dari pemasangan ventilator itu kuman itu bisa masuk melalui alat intubasi pada saat dilakukan intubasi ya ETT ya. Itu kuman bisa masuk lewat sana. Makanya untuk prosedur ETT juga bagaimana pencegahannya itu ada di bandel HAIS. Nah sayangnya nanti untuk bandel HAIS ini tidak bisa saya sampaikan karena waktunya mungkin tidak cukup ya. Tadinya kalau misalnya sempat ada waktu ya akan saya sampaikan sih untuk bandel pencegahan infeksinya sendiri. Tapi karena waktunya tidak akan cukup ya mungkin hanya ini kewaspadaan standar yang 10 ditambah nanti tentang teknik pencatatan dan pelaporan. Karena itu pentingnya itulah pencatatan dan pelaporannya. Ya ini ya, jadi rujukan PPI itu ada 2 ya untuk di puskesmas ya. Yaitu yang pertama adalah PMK 27 tahun 2017 tadi ya tentang pencegahan dan pengendalian infeksi di fasilitas pelayanan kesehatan. Nah yang kedua ini ya ada tentang Juknis PPI di FKTP ya Bapak Ibu ya. Sudah pada punya bukunya ini Bu? Ada ya, harus ada ya. Ini di sini kalau PPI itu di bab 5 ya adanya ya. Di akreditasi FKTP itu ada di bab 5 ya. Nah ini PMK 27 2019 PPI ya. Jadi HAIS dapat dicegah bila pasienkes secara konsisten melaksanakan program PPI. Penyakit infeksi terkait pelayanan kesehatan atau HAIS merupakan salah satu masalah kesehatan di berbagai dunia ya.
Kemudian upaya untuk memastikan perlindungan kepada setiap orang terhadap kemungkinan tertular infeksi, jadi masyarakat umum dan di saat menerima pelayanan kesehatan ya. Nah, ini ya yang keempat yang terpenting adalah dari buku ini harus dibuat pedoman PPI. Tidak punya Bu pedoman PPI-nya Puskesmas? Jadi pedoman PPI itu ada regulasi nasional, regulasinya ini ya, kemudian ada regulasi di FKTP sendiri. Jadi FKTP itu harus membuat yang pertama regulasi dulu, regulasi tentang pembentukan tim PPI. Bentuknya apa? SK ya, SK pembentukan tim PPI. Kemudian SK sudah ada, bentuk buat pedoman PPI-nya. Pedoman PPI di Puskesmas Cialikbang. Nah, kayak gitu ya. Kemudian pedoman sudah ada. Kemudian buat SPO tentang PPI. Ya. Tujuannya untuk apa? Ini sebagai acuan dalam pelaksanaan PPI. Sehingga dapat melindungi masyarakat dan keselamatan pasien, efisiensi dalam peningkatan mutu. Kemudian bagaimana hubungannya antara PPI dengan PMKP, peningkatan mutu dan keselamatan pasien. Jadi PPI ini merupakan faktor penting dalam mendukung upaya peningkatan mutu dan keselamatan pasien di FKTP, ya, di mana indikator mutu ini menjadi kalau di SKP ya, secara keselamatan pasien itu ada di poin berapa Bu PPI? SKP 1 ada apa? Identifikasi pasien. SKP 2 apa? Komunikasi efektif. SKP 3? Yang keempat? Yang kelima? Mengurangi risiko infeksi. Ya, berarti PPI itu ya. Yang keenam? Mengurangi risiko jatuh. Ya, mengurangi risiko pasien akibat jatuh. Gak pernah pinter Bu, tenang Bu. Soalnya ini pasti ditanya sih, SKP ditanya, nanti ya kemudian identifikasi pasien apa aja yang diidentifikasi itu juga ditanyakan nanti ya. Ya ini ya, dari di buku ini, di buku pedoman teknis PPI di FKTP itu ada 6 bab gitu ya. Bab 1 pendahuluan, bab 2 tentang konsep dasar penyakit infeksi, kemudian bab 3 tentang ruang lingkup program PPI di FKTP, bab 4 tentang penerapan PPI di FKTP, bab 5 adalah PPI pada penyakit infeksi emerging ya dan penanggulangannya. Nah, emerging dan emerging itu yang kemarin COVID ya. Kemudian bab 6-nya tentang manajemen dan sumber daya PPI di FKTP. Bab 6-nya adalah penutup ya. Nah, ini di sini program PPI. Program PPI itu ada 5 program besar. Ini program PPI itu ada 5 program besar. Yang pertama kewaspadaan isolasi ya. Kewaspadaan isolasi itu ada 2. Ada kewaspadaan standar dan ada kewaspadaan berdasarkan transmisi ya. Nanti yang akan kita bahas adalah kewaspadaan isolasi ya. Kemudian yang kedua, apa Bu ini? Pencegahan infeksi dengan bandel AIDS ya. Jadi bagaimana kita mencegah infeksi yang ada di FKTP itu, yaitu dengan melaksanakan bandel AIDS ini ya. Sayangnya nanti tidak akan saya sampaikan dalam waktu yang akan cukup, tapi materinya ada ya. Kemudian yang selanjutnya adalah tentang yang ketiga, apa ini Bu? Pendidikan dan pelatihan. Nah, kita sedang berada di sini, berkumpul di sini. Ini salah satu program PPI tentang pendidikan dan pelatihan PPI ya. Walaupun misalnya untuk lebih pahamnya mungkin kita harus pelatihan ya Bu ya, kita bisa mengirimkan petugasnya untuk pelatihan ya, bisa di luar namanya yaitu pelatihan secara eksternal maupun internal. Nah, ini kita melaksanakan pelatihan internal di sini walaupun mungkin hanya beberapa saat, tetapi ini salah satu cara melaksanakan program PPI namanya in-house training ya. Kemudian yang keempat apa Bu? Penggunaan antimikroba yang rasional. Jadi antibiotik juga harus diperhatikan ya. Itu penggunaan antibiotik itu harus berdasarkan empirik dan definitif ya. Artinya penggunaan antibiotik juga tidak asal sekehendak sendiri, tidak akan sekehendak dokternya sendiri. Kan kadang pasien itu suka, dok minta obatnya yang bagus ya, seperti itu. Kadang kalau di rumah sakit itu kadang dokter suka menuruti padahal itu antibiotik yang mahal,
belum tentu bagus, belum tentu tepat. Ada kasus seperti ini Bu, ada pasien yang SC, sebetulnya kalau di luar negeri SC itu tidak dikasih antibiotik ya, karena itu operasi bersih ya. Tetapi kalau di Indonesia semua pakai antibiotik. Nah, SC itu kan bukan penyakit infeksi, pasien tidak ada infeksi, pasien sehat, tapi begitu dioperasi pasti dikasih antibiotik. Nah kalau di luar negeri dengan fasilitas kebersihannya yang sudah bagus ya, itu untuk SC operasi bersih itu tidak ada dikasih antibiotik. Tapi kalau di kita semua ada antibiotik, baik itu profilaktisnya sebelum operasi ya, maupun untuk antibiotik setelah operasi. Kemudian yang selanjutnya adalah program surveillance. Ya, surveillance apa? Surveillance tentang AIDS. Jadi petugas di puskesmas juga harus melakukan surveillance AIDS, dicatat, dilaporkan setiap hari, ya. Dicatat setiap hari, ya. Jadi untuk AIDS ini dilakukan pencatatan dan pelaporan setiap hari, setiap bulan dilaporkan kepada penanggung jawab mutu, ya. Setiap bulan dilaporkan kepada penanggung jawab mutu. Setiap 3 bulan sekali penanggung jawab mutu melaporkan kepada kepala puskesmas. Setiap 6 bulan sekali kepala puskesmas melaporkan kepada dinas kesehatan. Nah, dinas kesehatan juga sama, setiap 6 bulan sekali melaporkan kepada Kementerian Kesehatan. Jadi itu tadi pelaporannya seperti ini ya. Ini sasaran program PPI itu sasaran siapa ada? Yang pertama adalah provider ya. Provider itu bisa nakes maupun non nakes ya. Kemudian pengguna jasa. Nah, pengguna jasa ini siapa? Itu bisa pasien ya. Ini merupakan pengguna jasa. Kemudian masyarakat yang ada di lingkungan. Nah, inilah jadi sasaran dari program PPI itu ada 3 kategorinya. Nah, ini Bapak Ibu ya, kaitan dengan komponen inti persyaratan minimal PPI yang akan dilakukan. Jadi minimal harus ada 8 komponen, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ya. Jadi minimal harus ada 8 komponen ini Bapak Ibu ya. Komponen yang pertama, bagaimana kita melaksanakan PPI ini, harus ada 8 komponen ini. Yang pertama tenaga yang terlatih. Itu apa pelatihannya? Itu PPI dasar. Kemudian yang kedua, komponen yang kedua itu tersedia pedoman, kebijakan, dan SPO. Jadi pastikan puskesmas sudah mempunyai ini ya, komponen yang kedua ya. Jadi ada pedoman PPI, ada kebijakan, itu kebijakan berupa SK ya. Kemudian SOP ya. Kalau prosedur, kalau ditanya prosedur ya SOP, kalau ditanya kebijakan ya SK ya. Kalau ditanya dokumen ya bisa pedoman atau pelaporannya. Nah, kemudian komponen yang ketiga adalah pendidikan dan pelatihan tentang pedoman dan SOP PPI. Pedoman sudah ada, SK sudah ada, SOP sudah ada. Ini harus dilakukan sosialisasi. Ya, ini komponen yang ketiga. Jadi ada sosialisasi program PPI. Misalnya nih, tim PPI sudah membuat program, itu harus disosialisasikan. Ada rapat nih, rapat tentang sosialisasi program PPI. Nah ini pada saat ini harus ada bukti Bu, umannya, undangannya, ada notulennya, ada daftar hadirnya, ada materinya ya, kemudian ada bukti foto kegiatan. Termasuk ini kita di sini nih, in-house training ini harus ada umannya, ada undangannya ya, untuk dokumentasinya nanti ya, kan akan ditanya nih. Kemudian ada absensinya, ada notulennya ya, ada foto kegiatannya, itu yang penting Bu. Kemudian ada materinya. Jadi materi dilampirkannya tidak satu blok semua, cukup judulnya aja. Nanti kan di laporan itu di lampiran ada materi yang disampaikan apa, cukup cover-covernya aja yang di scanning, yang di scan kayak gitu. Nah kemudian komponen yang keempat adalah surveillance tadi ya. Jadi surveillance. Penanggung jawab PPI kalau di rumah sakit IPCN itu melakukan surveillance setiap hari kejadian AIDS. Nah di puskesmas juga sama. Apa yang disurveillance ya AIDS tadi, kejadian AIDS tadi. Kemudian komponen yang kelima itu tentang strategi multimodal ya, dan penerapan program prioritas. Apa ini program prioritasnya ini? Kaitan dengan kewaspadaan standar. Ada berapa kewaspadaan standar? Ada 10 kalau di puskesmas. Kalau di rumah sakit ada 11.
Nah, apa aja yang 10 ini? Yang pertama, kebersihan tangan, yang kedua APD, ya, yang ketiga apa Bu ini Bu? Yang ketiga penyuntikan yang aman, ya, yang keempat tentang dekontaminasi peralatan, ya, kemudian yang kelima tentang pengendalian lingkungan, yang keenam tentang pengelolaan limbah, ya, yang kemudian yang ketujuh tentang pengelolaan linen, yang kedelapan kebersihan dan etika batuk, yang kesembilan penempatan pasien, dan yang ke-10 tentang perlindungan kesehatan karyawan, ya. Jadi karyawan juga harus dilindungi Bu. Jangan sampai kita dinas nih, tapi kesehatan kita tidak terjaga, tidak terlindungi. Nanti akan dibahas satu-satu ya Bu ya. Nah kemudian komponen yang ke-6 itu kaitan dengan pemantauan, ya, indikator dan feedback. Apa yang dipantau? Kaitan dengan indikator mutu tadi, indikator lain. Jadi Puskesmas harus membuat profil indikator. Sudah ada indikatornya Bu, profil indikator PPI-nya Bu. IDO-nya harus dibikin profil indikator. ISK-nya ada profil indikatornya. Ya, ini harus dibikin profil indikatornya tiap elemen ini, ya. Nah, kemudian yang ke-7, yaitu komponen ke-7 ini tentang penerapan, harus diatur sistemnya, alurnya, berarti kaitan dengan alur dan sistem triasenya, ya. Jadi alur juga harus diatur, ya. Bagaimana sistem triasenya. Jadi pasien masuk, pasien keluar, antara alur pasien alur petugas juga harus diatur, ya. Ini tidak boleh sama harusnya. Tapi kalau ternyata ruangnya hanya segitu-gitunya, ya mungkin susah, ya. Tapi yang perlu diatur adalah alurnya. Itu tetap harus dibuat alurnya, ya. Jadi nanti ada bagiannya seperti apa, alurnya seperti apa, nanti akan dilihat. Yang selanjutnya yang ke-8 yaitu tentang ketersediaan sarana prasarana, ya, bahan untuk program PPI. Contohnya sarana prasarana ada fasilitas sentral, ada wastafel, ya, ada fasilitas yang lainnya. Kemudian ada poster-poster, ya, itu masuk ke sarana prasarana PPI, ya. Ini strateginya, ya, bagaimana strategi penerapan PPI di FKTP. Ini ada 4 strategi. Yang pertama adalah membuat kebijakan tadi, ya. Jadi apa yang dibuatnya tentang kebijakan ini? Membuat kebijakan pencegahan dan pengendalian infeksi di fasilitas pelayanan kesehatan, yaitu berupa menetapkan komite, tim, atau penanggung jawab PPI. Kemudian menyediakan pedoman dan SOP pelaksanaan PPI. Kemudian mengacu pada ketentuan perundang-undangan. Ya, ini yang pertama. Pastikan ini sudah ada, ya. Kemudian pemenuhan sumber daya. Yang ini kaitan dengan merencanakan dan memenuhi sarana prasarana. Kemudian alat, SDM, dan anggaran untuk pelaksanaan PPI sesuai kemampuan dan skala prioritas yang ditetapkan oleh KTP. Jadi di sini apa yang dibikin? Program kerja PPI. Dalam 1 tahun apa programnya? Dalam 5 tahun apa, ya? Harus dibikin program kerja. Kemudian anggarannya. Program kerja dan anggaran, ya. Kemudian pelaksanaan. Itu menerapkan PPI secara konsisten, komprehensif, dan berkelanjutan pada pelayanan kesehatan, ya, di FKTP, baik dilaksanakan di dalam maupun di luar fasilitas pelayanan kesehatan. Tercermin di dalam perencanaan atau P1, ya. Kemudian pengorganisasian dan pelaksanaan itu di P2, dan pengawasan pengendalian atau penilaian di P3, ya. Ingat, P1, P2, dan P3. Kalau masalah ini orang-orang puskes lebih paham, ya, P1 apa, P2 apa, P3 apa, ya. Nah kemudian yang terakhir adalah monepnya Bu, monep pelaksanaan dan perbaikan yang berkesinambungan, ya. Apa yang dimonitoring? Nanti kan pelaporan kejadian infeksi, kemudian melakukan surveillance dan infection control risk assessment atau IKRA yang berkesinambungan. IKRA-nya sudah dibikin Bu? IKRA PPI-nya? IKRA itu ada 2 Bapak Ibu, ya. IKRA yang pertama dibikin adalah IKRA program. Kaitan dengan apa? Kaitan dengan high study. Ada IKRA unit pelayanan juga. Nah, kemudian yang kedua adalah IKRA konstruksi. Jadi setiap ada pembangunan, ada renovasi, itu harus dibikin IKRA konstruksinya. Tadinya materi IKRA juga akan saya sampaikan, tetapi karena kampusnya hanya waktunya 3 DPL, saya bingung memberikannya seperti apa. Karena IKRA itu sebetulnya harus workshop, ada pelatihannya tersendiri.
bagaimana membuat programnya, ya, bagaimana ya pokoknya kalau IKRA itu ruwet lah Bu ya. Tidak bisa dalam 1 jam pelajaran itu 1 hari full untuk belajar IKRA itu ya. Kita adakan simulasinya seperti apa, bikin programnya, IKRA programnya, kemudian IKRA konstruksi juga sama ya. Tetapi ini nanti diminta IKRA-nya harus ada di puskesmas, IKRA programnya. Minimal IKRA program kalau tidak ada konstruksi ya, tapi kalau ada konstruksi, ada pembangunan atau renovasi, maka itu ditanyakan juga IKRA renovasinya. Ini kaitan PPI, akreditasi dan mutu di pelayanan kesehatan. Kalau PPI-nya bagus, otomatis mutu pelayanannya bagus. Kenapa? Karena kalau tidak ada HIS berarti pelayanannya bagus. Inilah ya, maka mutu pelayanan kesehatan juga akan bagus. Maka secara akreditasi ini bisa dipertanggungjawabkan. Kemudian PPI dalam standar akreditasi puskesmas. Ada di mana? Ada di bab 5. Ada di 51.1. Kaitan dengan apa? Puskesmas harus menetapkan tim dan program PPI di puskesmas. Ini ada di sini. Kemudian di 5.5-nya puskesmas harus menerapkan PPI di puskesmas. Nah, untuk menerapkan kewaspadaan isolasi perlu dipastikan ketersediaan alat pelindung diri APD-nya ya. Kemudian ketersediaan linen yang benar, ketersediaan alat medis yang sesuai ketentuan, ketersediaan peralatan penyuntikan yang aman ya. Kemudian penyimpanan dan penanganan produk makanan dan nutrisi yang sesuai dengan standar. Kemudian pengelolaan limbah melalui penempatan yang aman dan pembuangan limbah klinis dan limbah yang berpotensi menular yang memerlukan pembuangan khusus seperti benda tajam ya, itu harus dibuang ke safety box. Kemudian peralatan sekali pakai lainnya yang mungkin bersentuhan dengan tubuh dan cairan tubuh pasien. Nah, kaitan dengan pembuangan limbah infeksius, puskesmas kemana Bu buangnya Bu? Dibuang kemana limbah medisnya Bu? Ya ketiga. Ditampungnya di mana Bu? Di sini ada penampungannya. Berapa lama disimpannya Bu? Punya bulbok kan? Bulbok tidak punya. Ya, jadi ini kalau misalnya kita tidak memiliki insinerator untuk pembuangan limbahnya, penanganan limbah infeksiusnya, maka harus bekerja sama dengan pihak ketiga. Ada MOU-nya Bu? Ada ya, dipastikan ada MOU-nya. MOU itu ada MOU tentang penanganan pembuangan limbah B3-nya. Ada MOU tentang transporternya juga, pengangkutannya juga ya. Itu harus dipastikan ada ya. Nah, kemudian renovasi bangunan di area puskesmas dapat merupakan sumber infeksi ya. Pemaparannya bisa dari debu ya atau kotoran saat konstruksi. Kemudian kebisingan, getaran dan lain sebagainya. Makanya perlu dibuatkan IKRA tadi ya. Kalau ada renovasi pasti ditanya IKRA konstruksinya. Ini ya rencana tahun 2022 ini dari Kemenkes ya. Itu adalah TOT PPI bagi tenaga kesehatan terpilih dari perwakilan 34 provinsi. Ini dari Kuningan ada yang berangkat TOT PPI Bu? Nggak ada ya. Ini saya dulu TOT itu tahun 2017. TOT PPI dari Kementerian Kesehatan. Itu kalau misalnya ini puskesmas dan dinas kesehatan sebetulnya ini gratis Bu. Kalau saya dulu bayar sendiri, biaya 7 juta untuk TOT PPI lumayan Bu. Ya, jadi kalau kita sudah TOT PPI, kita bisa menjadi narasumber PPI. Jadi satu syarat untuk menjadi narasumber PPI itu salah satu syaratnya adalah pernah TOT. Jadi kalau secara ini SIM-nya lah gitu lah, kita bisa menjadi narasumber itu harus sudah pelatihan TOT dulu. Ya. Nanti mungkin kalau ada pelatihan ini TOT dari Kemenkes, maju aja Bu, ya. Itu kan kalau puskesmas atau dinkes kan gratis ya. Tapi kalau kami di rumah sakit karena ini ya kami bayar sendiri ya, kami juga dibiayai rumah sakit, maksudnya bukan dibayar sendiri gitu kan. Nah, kemudian sarana pelatihan penanggung jawab PPI. Jadi sasarannya itu adalah penanggung jawab PPI. Jadi untuk TOT ini sasarannya siapa? Adalah penanggung jawab PPI. Nah,
penanggung jawab PPI di puskesmas. Nanti kalau ada pelatihan ini TOT, saya sarankan untuk ikut ya. Biasanya tiap tahun ada sebetulnya. Kemudian output pelatihannya apa? Tersedianya tenaga pelatih PPI di setiap provinsi. Ya kebetulan saya sebagai tidak hanya narasumber PPI, yang gue sebetulnya saya juga sebagai surveyor FKTP juga. Jadi kalau misalnya nih puskesmas belum menentukan ke LIPA mana nih di sini ya, bisa saya dari LIPA PKP Bu, LPA PKP, Lembaga Penyelenggara Akreditasi Pelayanan Kesehatan Paripurna. Ya. Jadi kalau kita memilih sarana LPA PKP, jadi nanti itu kita akan lakukan bisa dikasih bimbingan 2 kali gratis. Ya, nanti kalau misalnya ternyata di DFO itu sudah daftar untuk akreditasi, nah setelah itu kan memilih LPA yang akan dituju. Nah itu nanti ada 13 pilihan yang akan dipilih ya. Nah itu LPA PKP itu ada di nomor 4, Lembaga Penyelenggara Akreditasi Pelayanan Kesehatan Paripurna. Klik nomor 4, nanti klik ada surveyornya siapa ya, itu ada di situ. Seperti itu. Jadi mungkin sudah pada paham isi DPO-nya belum ya? Belum selesai DPO-nya belum? Sudah ya. Ya ini untuk materi yang pertama mungkin cukup sekian ya. Barangkali ada yang mau didiskusikan silakan mangga. Atau lanjut materi yang kedua? Lanjut aja ya. Oke lanjutnya materi yang kedua. Ini lanjutan dari yang tadi sebetulnya Bu ya, tentang program PPI tadi ya. Ini biodata saya Bapak Ibu ya. Jadi saya jadi narasumber Timah Kuningan dari tahun 1995 Bu. Dari tahun 95 sampai sekarang ya. Pisqua itu gelar yang diberikan oleh internasional Bu. Jadi Fellowship International Quality. Jadi sebagai seorang surveyor itu biasanya ada di belakangnya Pisqua. Itu Pisqua itu gelar dari internasional ya. Jadi kita belajarnya itu online mulai modul, ada beberapa modul yang harus dipelajari itu pengantarnya bahasa Inggris semua Bu. Jadi setiap satu modul selesai kita langsung ujian, satu modul selesai langsung ujian. Itu pembelajarannya 1 tahun Bu. Tetapi kalau kita sanggup itu bisa diselesaikan dalam 2 bulan. Tapi kita harus terus-terusan, misal modul pertama selesai langsung ikut ujian, modul kedua selesai langsung ujian kayak gitu. Alhamdulillah saya bisa menyelesaikan dalam 2 bulan untuk ini. Oke ya, kaitan dengan HIS tadi ya Bapak Ibu ya, lanjut ya. Nah ini ya, jadi HIS itu penyakit infeksi terkait pelayanan kesehatan ya. Merupakan salah satu masalah kesehatan di dunia termasuk di Indonesia ya. Jadi pencegahan dan pengendalian infeksi adalah upaya pelindungan terhadap kemungkinan penularan infeksi ya. Ini HIS itu bisa ditegak dengan program PPI tadi. Tujuannya untuk apa? Untuk meningkatkan kualitas pelayanan di Pasienkes sehingga melindungi sumber daya manusia ya, sumber daya manusia kesehatan, pasien dan masyarakat dari penyakit infeksi yang terkait pelayanan kesehatan. Ini yang tadi ya. Ini yang tadi. Nah ini ya Bapak Ibu ya. Di FKTP PPI itu ada di mana? Ada di sini ya. Ini kepala puskesmas, ini mungkin kabar TU ya kalau dulu ya. Ini penanggung jawab UKM, penanggung jawab UKP, sebagainya. Nah ini ada penanggung jawab mutu nih di sini ya. Jadi PPI itu ada di bawah penanggung jawab mutu. Tetapi bisa juga langsung di sini Bu. Misalnya mau langsung aja di bawah kepala puskesmas bisa seperti itu. Ya. Itu tergantung kebijakan nanti kepala puskesmasnya mau ditempatkan di mana ya.
Kalau ada di sini, berarti nanti PPI setiap bulan lapor kepada penanggung jawab mutu. Nah, penanggung jawab mutu setiap 3 bulan akan melaporkan kepada kepala puskesmas. Ini ya. Untuk ketua tim PPI persyaratannya apa? Ini ya. Ini sesuai dengan pedoman teknis PPI di FKTP ya. Itu yang pertama pendidikan dokter gigi atau perawat bidan minimal pendidikan diploma 3. Kalau di rumah sakit itu minimal S1 ya. Kemudian memiliki pengalaman kerja minimal 2 tahun di FKTP, wajib mengikuti minimal pelatihan PPI dasar. Memiliki sertifikat yang dikeluarkan oleh lembaga pelatihan sesuai ketentuan perundang-undangan. Contohnya pelatihan PPI dasar dikeluarkan, kebetulan saya juga di Jawa Barat sebagai pengurus HIPI, Bu, Himpunan Pencegah Pengendali Infeksi Indonesia ya. Jadi kami di HIPI Jabar itu mengadakan pelatihan PPI dasar, PPI lanjut, IPCN, IPCD juga ya. Ya barangkali nanti di antara Bapak dan Ibu mau pelatihan bisa kerjasama dengan HIPI Jabar ya. Bisa ya. Itu sebetulnya di grup PPI ini juga sudah kami share ya, ada pelatihan-pelatihan PPI ya. Nah, kemudian wajib mengembangkan diri dengan mengikuti workshop ya, seminar, lokakarya dan sejenisnya. Jadi pelatihan PPI itu banyak, tidak hanya pelatihan PPI dasar saja, ada pelatihan ikra, ada pelatihan tentang pengendalian lingkungannya, pengendalian, pokoknya di PPI itu banyak sekali pelatihannya ya, tidak hanya PPI dasar ya. Kemudian mengikuti bimbingan teknis secara yang berkesinambungan. Nah, kemudian untuk anggota timnya apa persyaratannya? Pendidikan minimal D3 ya di bidang kesehatan, diutamakan pernah mengikuti pelatihan dasar PPI, workshop atau in-house training. Ini in-house training nih, bisa ya. Kemudian bersedia mengembangkan diri ya, itu dengan mengikuti seminar, lokakarya dan jenisnya. Ini definisi HAIS ya tadi ya, sudah saya jelaskan tadi ya Bapak Ibu ya. Jadi konsep dasar infeksi. Dan ada yang nanya, anak kecil juga waktu kemarin di pesantren nanya nih, Pak, infeksi teh naon cenah? Naon bedana jeung penyakit infeksi? Itu kemarin teh nanya juga. Belum, jawabannya. Nah, infeksi itu adalah suatu keadaan yang disebabkan oleh suatu mikroorganisme patogen dengan atau tanpa disertai gejala klinis. Ya misalnya kita nih ngumpul dengan orang-orang yang penyakit TB, TBC ya. Nah, pasien TB kan bernapas. TB menular melalui udara. Otomatis pada saat mereka bernapas itu akan terhirup oleh kita. Pada saat itulah kita terinfeksi, tetapi tidak ada gejala klinis. Kalau daya tahan tubuh kita kuat, infeksi itu bisa dibuat, bisa dilawan, akhirnya kita tidak sakit. Tetapi pada saat daya tahan tubuh kita lemah, nah pada saat itulah kita sakit. Ini rantai penularan infeksi ya Bapak Ibu ya. Jadi ada 6 rantai penularan infeksi. Kenapa bisa jadi terinfeksi? Kenapa kita bisa jadi sakit? Yang pertama adanya agen infeksi atau agennya. Apa ini yang bisa menyebabkan infeksi? Ada bakteri, ada jamur, ada virus, rickettsia ataupun parasit. Nah, mereka inilah yang bisa menyebabkan kita sakit atau terinfeksi. Kemudian ada reservoir, ya. Reservoir atau perantara. Itu bisa manusia, air ya. Nah, kemudian larutan-larutan yang obat-obatan ataupun peralatan. Manusia perantaranya, ya kita tadi ya, kopi misalnya, ada pasien kopi ini di sini 1 orang misalnya, tiba-tiba bersin, nah kita di sini kumpul semua, bersin mereka, akhirnya 1 ruangan ini positif COVID semua, perantaranya manusia. Ya, nah kemudian ada tempat keluarnya atau port of exit istilahnya, ada port of exit, ada tempat keluarnya ya, itu bisa saluran ekstreta atau saluran
sekreta ya, ataupun melalui droplet. Ya. Jadi bisa melalui hidung saluran keluarnya. Kemudian cara penularannya. Nah, cara penularannya bisa apa saja? Cara penularan penyakit itu ada 3, ada droplet, kontak, dan airborne. Ya. Kalau droplet, contoh yang menular melalui droplet apa? COVID-19. COVID itu menular melalui droplet, bukan airborne ya. Maka pencegahannya adalah dengan memakai masker bedah biasa. Kalau masker N95 itu adalah untuk airborne ya, untuk kuman-kuman TB, TBC ya. Karena kuman TBC itu partikelnya kecil, sehingga kalau pakai masker bedah biasa maka akan tembus. Kita kontak terus dengan kuman pasien-pasien TB ya. Kita tidak pakai masker N95. Lama-kelamaan ternyata petugasnya juga positif TB paru. Ya, itu berarti menular melalui airborne. Ya. Kemudian ada tempat masuknya, port de entry, yaitu melalui saluran lapisan mukosa ya, melalui luka juga bisa, melalui saluran cerna, saluran kemih maupun saluran pernapasan. Tadi ya, melalui saluran pernapasan kita hirup nih kuman tadi ya, kuman TB tadi. Kita hirup kuman COVID tadi, bisa. Kemudian ada penjamu yang rentan atau imunokompromis. Ya, siapa ini? Orang tua, bayi baru lahir, itu termasuk mereka yang imunokompromis, daya tahan tubuhnya lemah. Kemudian pasien-pasien yang hemodialisa itu juga pasien-pasien yang lemah, pasien-pasien imunokompromis, sehingga mereka sangat rentan tertular penyakit. Kemudian pasien yang pasca bedah, ada luka operasi, itu juga rawan tertular penyakit. Ya, jadi inilah rantai penularan infeksi. Jadi kenapa kita bisa sampai terinfeksi, kenapa kita bisa sampai sakit, yaitu rantai penularannya ada 6. Ini ya indikator PPI di FKTP. Ada apa aja indikatornya? Nah, indikator itu apa? Indikator itu adalah tolak ukur yang digunakan untuk menilai tingkat keberhasilan program PPI di FKTP. Indikator PPI apa di FKTP? Kaitan dengan infeksi saluran kemih atau ISK. Jadi ISK itu apa? Infeksi saluran kemih akibat pemasangan kateter. Berapa lama yang diobservasi? Jadi pasien yang terpasang kateter 2 kali 24 jam atau 2 hari itu wajib diobservasi. Dilihat selang kateternya, ada pus atau enggak, ada nanah atau enggak, ada darah atau enggak ya, urinnya jernih atau tidak. Karena kalau ada tanda-tanda infeksi di situ, kemungkinan ISK. Kemudian cara pemasangannya bagaimana? Nah, cara pemasangannya adalah perlunya teknik aseptik dan antiseptik, artinya harus steril ya pemasangannya. Tidak boleh kita ujung kateter itu kita pegang dengan tangan. Itu pada saat masuk akan terjadi infeksi karena itu steril, tidak boleh ya. Nah kemudian yang kedua adalah kaitan phlebitis atau PLABSI ya, peripheral bloodstream infection, tapi kita singkat saja menjadi phlebitis ya. Yang kemudian infeksi daerah operasi atau IDO, ini kaitan dengan kalau di puskesmas itu operasi kecil ya, operasi minor ya. Kemudian KIPI, kejadian ikutan pasca imunisasi ya. Kemudian abses gigi. Nah ini yang menjadi indikator PPI di FKTP. Dicatat setiap hari, dilaporkan setiap bulan ya kepada ketua mutu atau penanggung jawab mutu. Lakukan cek quality improvement untuk perbaikan target indikator. Misalnya untuk ISK, target ISK itu berapa sih dari Kemenkes itu? Jadi hasil maksimal ISK itu maksimal itu 4,7 per mil. Kalau hasilnya terlalu tinggi, nah berarti ini tidak sesuai standar. Makanya dilakukan cek quality improvement. Dengan cara apa? Kalau kami di rumah sakit melakukannya dengan PDSA atau PDCA, Plan Do Check Action, gitu. Kenapa sih tinggi? Oh ternyata petugas yang melakukan pemasangannya tidak sesuai SOP, gitu kan? Nanti rekomendasinya apa? Kayak gitu. Kalau PDSA itu lebih panjang lagi, itu bisa dilakukan 6 bulan sekali. Tapi kalau PDCA itu bisa dilakukan dalam waktu yang pendek. Ya, itu bedanya PDSA dan PDCA. Ini ya kaitan dengan ruang lingkup PPI. Ada 5 program besar yang tadi ya. Nah,
Pertama kewaspadaan isolasi, tadi ada dua pilar ya, kewaspadaan sadar dan kewaspadaan transmisi. Kemudian yang kedua adalah pencegahan PPI dengan panel HIS, kemudian surveillance HIS, yang keempat adalah pendidikan dan pelatihan PPI. Dan kemudian yang kelima adalah penggunaan antibiotik yang bijak. Setelah program ini berhasil dibuat, dilaksanakan, maka harus dilakukan monitoring dan evaluasi. Dengan cara apa? Dengan cara audit. Audit itu memastikan masalah. Apa saja yang diaudit? Banyak. Audit kepatuhan cuci tangan, audit kepatuhan penggunaan APD, ya, salah satu contohnya seperti itu. Kemudian IKRA. Nah, IKRA ini upaya penyelesaian masalah. IKRA ada dua tadi yang dijelaskan, ada IKRA program dan ada IKRA konstruksi, ya. Setiap ada renovasi, ada pembangunan, wajib diberikan atau dibuatkan IKRA, ya. Nah, IKRA dibikin untuk IKRA program itu dibuat 1 tahun sekali. Ini ya kewaspadaan isolasi atau istilahnya isolation precaution, ya, itu kewaspadaan atau tindakan pencegahan. Kemudian isolasi merupakan pemisahan. Jadi kewaspadaan isolasi juga adalah tindakan pencegahan dengan melakukan pemisahan. Dari apa? Pemisahannya ini. Lihat di sini ya. Ada kewaspadaan standar dan kewaspadaan transmisi. Kewaspadaan standar yaitu mencegah risiko kontaminasi melalui cairan, baik cairan tubuh ya maupun darah, sekret dan agresi ya, atau kulit yang tidak utuh. Jadi kita itu prinsip kewaspadaan standar itu adalah melindungi dari sini. Baik pada pasien yang didiagnosis ataupun diduga infeksi atau kolonisasi, terutama saat memberikan pelayanan kepada pasien atau di masyarakat. Misalnya pasien datang ke UGD dengan KLL ya, misalnya dengan ada luka nih misalnya. Itu kita harus lakukan prinsip kewaspadaan standar. Jadi anggap semua pasien yang masuk itu adalah infeksius. Ya. Kenapa? Karena kita tidak tahu pasien itu menderita penyakit apa. Bisa jadi mereka itu HIV atau hepatitis B ya. Karena tidak semua pasien yang masuk pelayanan itu diperiksa anti HIV. Tidak semua pasien yang masuk diperiksa anti HBsAg-nya. Ya. Nah, kalau kewaspadaan transmisi yaitu kewaspadaan diterapkan untuk mencegah dan memutus rantai penularan infeksi melalui kontak, droplet maupun airborne atau udara. Nah, ini yang kewaspadaan isolasi tadi ya. Ini yang 10 pilarnya Bapak Ibu ya, dari mulai kebersihan tangan, APD, kemudian penyuntikan yang aman, kebersihan pernapasan ketika batuk, kemudian pengendalian lingkungan, pengendalian limbah rumah sakit, manajemen linen, penempatan pasien dan pengelolaan alkes. Kalau di rumah sakit ada 11 sama praktek mengubah fungsi. Ini kewaspadaan transmisi, kontak, droplet, dan airborne. Ya, kalau kontak, contohnya apa? Nah, ini ya, yang bisa melalui vektor, sel lalat, nyamuk, tikus, dan lain-lain. Ya. Kalau droplet, ini contohnya seperti apa tadi ya. Kemudian tindakan pencegahan, kalau kontak itu pencegahannya pakai apa? Pakai sarung tangan dan gaun. Kalau droplet, pakai masker ya, masker bedah ya. Kalau misalnya ada risiko percikan bisa pakai face shield ya atau goggle ya. Kemudian kalau airborne yaitu tadi pakai masker N95 ya. Ini ya, kewaspadaan standar yang tadi ya. Ini kebersihan tangan. Menurut WHO Bapak Ibu kebersihan tangan ada berapa? Ada 6. Saya tanya ada berapa langkah Bu? 6 langkah. Ada berapa momen? 5 momen. Nah kalau ada berapa jenis? Ada berapa jenis? Ada 2 jenis. Jadi menurut WHO cuci tangan itu ada 2 jenis ya, hand rub dan hand wash. Hand rub itu adalah cuci tangan dengan menggunakan larutan antiseptik berbasis alkohol ya. Kalau hand wash cuci tangan dengan sabun dan air mengalir ya, kayak gitu ya. Kapan kita hand rub? Ya, betul ya. Hand rub dilakukan pada saat tangan kita tidak kotor. Kalau hand wash dilakukan pada saat tangan kita kotor. Atau setelah kita melakukan 5 kali hand rub, maka lakukan hand wash. Ya.
Berapa lama Hendra Bu? 20 sampai 30 20 detik. sampai 30 detik ya. Hand wash 40 sampai 60 detik. 40 sampai 60 detik. Lulus semua ini Bu. Ya, ini ya. Jadi yang harus diperhatikan sebelum kita melakukan cuci tangan adalah tidak menggunakan aksesoris, cincin, jam tangan ya, atau dan sebagainya. Kemudian kuku selalu pendek ya. Ini nanti dilihat sama surveyor pada saat ini. Jangan sampai pada saat survei bencil ibunya. Biasanya seperti itu ya. Kemarin saya survei di waktu survei akreditasi, kebetulan waktu kemarin saya sebelum lebaran survei di Lampung ya, di rumah sakit Mantanegara Wisata itu. Dan kebetulan foto dengan Ibu Kadinkes yang viral ya, Bu Rihana ya kemarin. Nah itu beliau luar biasa sekali Bu, betul-betul semua dipakai itu. Dua-duanya. Itu belum viral, waktu itu belum viral ya. Banyak fotonya, banyak Bu, berdua ada, yang banyak kan ada kemarin itu. Tapi saya tidak upload waktu itu karena di rumah sakit saya kalau kemana-mana pada saat survei itu tidak pernah upload dulu, jadi menjaga kondusivitas lagi gitu. Ya pada saat itu pas setelah itu pas saya pulang, loh kok ini viral gitu kan. Waktu itu saya di survei di rumah sakit provinsi, kebetulan kan rumah sakit provinsi itu ada di bawah dinas kesehatan provinsi ya, dewan pengawasnya kan beliau waktu kemarin itu. Jadi saya ini tapi alhamdulillah dia nurut, kalau sama survei nurut tuh, diapain aja nurut gitu. Sampai saya pulang dia berkali segala rupa lah, segala dibawa gitu. Ya ini 5 momen atau 5 momen cuci tangan ya. Yang pertama sebelum kontak pasien. Kenapa sebelum kontak pasien kita harus cuci tangan? Untuk tidak mengurangi infeksi nosokomia dari petugas ke pasien. Ya, sudah pada pintar ya. Jadi kenapa sebelum ke pasien kita harus cuci tangan? Tujuannya memutus mata rantai penularan infeksi dari petugas ke pasien dan dari pasien kepada petugas. Hari ya, misalnya gini, ada si ibu bidan mau melakukan observasi tanda vital. Ibu punten ya detensi dulu, dia cuci tangan dulu nih, dia pegang pasien ini. Kemudian pasien sebelahnya ibu detensi dulu ya, oh enggak Bu bidan silahkan pegang lagi. Nah ternyata kalau di kami di rumah sakit di ruang dahlia namanya ya, itu ruang kebidanan, ada 32 pasien nih satu ruangan. Nah bayangkan pasien ke-32 dia mendapat oleh-oleh kuman dari 31 pasien yang dipegang sama bidan tadi plus dari bidan tersendiri. Nah itulah kenapa kadang di fasilitas kesehatan itu terjadi haris, terjadi infeksi silang. Dari siapa? Dari tangan. Tangan siapa? Tangan petugas. Bisa perawat, bidan, ataupun dokter ya. Itu salah satu contohnya kenapa WHO menganjurkan cuci tangan itu 5 momen sebelum kontak pasien. Dan kedua, sebelum tindakan aseptik. Contohnya apa? Mau pasang infus, mau ganti perban ya, mau merawat luka. Itu namanya sebelum tindakan aseptik atau before aseptik ya. Nah, kalau kita tidak cuci tangan dulu saat merawat luka, tadi resikonya infeksi luka operasi. Karena kalau di rumah sakit itu satu ruangan, ruang bedah semua itu pasien berjajar post op semua. Ya, beda kalau misalnya di puskesmas mungkin tidak ada kayak gitu kan. Nah, kalau di rumah sakit jelas sekali satu ruangan di ruang Bougainville di kami itu ada 30 berapa pasien, itu ada 30 sama 32 pasien juga itu 12 3 itu. Operasi semua, operasinya macam-macam, ada operasi HPP ya, ada operasi sterektomi, ada operasi laparotomi ya, yang bedah perut secara besar itu namanya laparotomi ya. Kemudian ada operasi yang ortopedi, ada operasi THT juga, banyak semua operasi bisa itu semua. Jadi sangat rentan terjadinya infeksi. Makanya alat medisnya juga harus satu pasien satu. Tidak semua satu pinset itu aja sampai semua pasien, yaitu pasien bisa terinfeksi dari peralatan medis tadi. Peralatan medis sudah nempel di luka pasien yang satu, nempel lagi di pasien yang lain. Ya tujuannya kita mencegah infeksi malah bagi-bagi infeksi akhirnya kan gitu. Nah, itulah kalau di fasilitas pelayanan kesehatan seperti itu. Kemudian yang ketiga, setelah kontak cairan tubuh pasien, contohnya setelah kita merawat luka, ternyata kita terciprat darah nih atau kena pes atau kena nanah.
Nah kalau yang ketiga ini jangan hand rub ya, tetapi langsung hand wash cuci tangannya ya. Ingat untuk khusus momen ketiga itu harus hand wash cuci tangannya. Nah, kemudian yang keempat setelah kontak pasien ya, pasti ya. Kadang dokter bisa habis periksa pasien nih, tempel-tempel pegang kayak gitu. Ke pasien berikutnya tidak cuci tangan dulu seperti itu. Atau kadang ada yang memakai sarung tangannya satu, tidak diganti-ganti. Ya itu lebih berbahaya lagi, karena indikasi sarung tangan itu adalah untuk pasien yang menular melalui kontak. Kalau hanya untuk observasi, untuk visit, itu tidak ada indikasi pakai handskun, sarung tangan nggak ada indikasi. Apalagi sarung tangannya tidak diganti. Ya megang pasien yang satu, megang lagi pasien yang lain, ya dari handskun itu semua akhirnya terpapar semua. Setelah kontak lingkungan pasien, nah misalnya kita nih ke rumah sakit, temboknya yang sakit, kita nggak nyentuh pasien, nggak apa cuma ngobrol aja, tapi kita pegang nih dindingnya, pegang meja pasien, pegang tempat tidurnya. Nah di tempat tidur di pasien itu atau di lingkungan rumah sakit itu sumber mikroorganisme. Makanya setelah kita kontak dengan lingkungan pasien wajib cuci tangan. Yang sampai ini misalnya kita habis dari ruangan pasien, kita karena merasa tidak itu pasien, begitu ke station ya, di situ ada bala-bala nih makan, langsung aja sikat makan gitu kan. Nah itu, ya. Tahu-tahu nyampe rumah diare. Ya. Itu kadang kebiasaan saya itu suka terjadi aja, ada aja sih gitu ya. Jadi ya, jadi untuk kebersihan tangan itu yang pertama adalah siapkan dulu sarananya. Pastikan dulu ada cairan hand rub-nya, ada wastafelnya ya. Kemudian momennya itu kan ada 5 momen yang tadi ya Bapak Ibu ya. Ini langkahnya ada 6 langkah. Nanti kita akan praktek ya. Karena ini pasti disuruh Bu, kalau supplier di bidang PPI itu pasti kalau ke mana aja itu pasti yang disuruh itu kan cuci tangan. Kadang yang disuruh itu tidak petugas, kadang cleaning service ya, yang disuruh itu kadang satpam ya. Jadi mereka juga harus terpapar PPI Bu ya, cleaning service-nya, satpam itu harus bisa. Kemudian kalau kita mau buat larutan hand rub bisa kita buat sendiri Bu. Tapi pastikan ruangannya itu betul-betul memenuhi syarat ya. Kemudian teknik pencampurannya yang benar. Jangan sampai kita buat hand rub malah dari cairan hand rub itu malah jadi sumber infeksi. Kami dulu di rumah sakit buat sendiri, tapi ternyata setelah diteliti tidak memenuhi syarat, akhirnya kembali lagi beli ya. Kalaupun mau buat ini campurannya seperti ini ya Bapak Ibu dari WHO ya, 97 larutan alkohol ya 70%, kemudian dikasih 3 ml air gliserin ya, kemudian jika dibuat secara massal tidak lebih dari 50 liter per sekali pembuatan. Ini ya 6 langkahnya ya Bapak Ibu ya. Jadi pastikan semua petugas paham 5 momen dan 6 langkah. Mematuhi langkah kebersihan tangan, tersedia sarana kebersihan tangan, kemudian tidak ada aksesoris ya, kuku pendek ya. Jadi itu nanti ya. Ini ya tadi sudah jelaskan, hand rub itu 20-30 detik, hand wash itu 40-60 detik. Tapi kadang saya audit kebersihan tangan di ruangan, ada yang 100%, ada yang di bawah standar. Berapa persen Bu di INM kepatuhan cuci tangan Bu? Kepatuhan cuci tangan di indikator nasional mutu ada beberapa persen Bu minimal? 85%. Ya, jadi kepatuhan cuci tangan itu minimal 85%. Kalau kurang dari 85%, nanti dianalisis penyebabnya apa? Buat nanti RTL-nya apa? RTL-nya misalnya lakukan reedukasi, resosialisasi, misalnya ya. Kemudian edukasi hand hygiene kepada seluruh bla-bla-bla lah kayak gitu ya. Ini nanti kita langsung praktek aja ya. Kemudian kewaspadaan standar yang kedua tentang APD ya tadi ya. Nah, APD yaitu alat perangkat yang dirancang sebagai penghalang terhadap penetrasi zat, partikel padat cair atau udara untuk melindungi pemakainya dari cedera atau penyebaran infeksi atau penyakit ya. Melindungi pasien dari mikroorganisme yang ada pada tubuh kesehatan dan sebaliknya. Penggunaan APD sesuai dengan indikasi dan jenis paparan. Ya. Ini juga masuk ke dalam indikator nasional mutu. Berapa persen kepatuhannya Bu?
100%. Kalau APD itu minimal 100% ya. Maksudnya di sini adalah penggunaan APD yang sesuai indikasi. Misalnya nih kita mau si pasien, kita pakai sarung tangan, pakai APD, tapi itu tidak sesuai indikasi, maka miss dikatakannya, maka tidak 100%. Di kami yang sudah 45 Kuningan belum pernah 100% Bu capaian kepatuhan APD-nya. Tapi nggak masalah itu karena yang diminta oleh superior juga bukan hasil capaian, bukan output, tapi prosesnya jalan atau tidak. Jangan takut misalnya kepatuhan dikirakannya kurang dari 85%, jangan takut, tidak masalah, seadanya aja. Nah nanti kan ada analisisnya apa, rekomendasinya apa, itu sudah jalan. Itu surveyor hanya sampai di situ, tidak memaksakan harus ini sekian persen, tidak seperti itu ya. Jadi jangan takut karena kita belum memenuhi standar, takutnya ini nggak lulus, tidak akan seperti itu, karena yang dilihat dalam survei itu adalah proses, bukan output ya. Ini prinsip penggunaan APD ya. Jadi APD yang digunakan di tempat dan waktu yang ditentukan, jadi sesuai indikasi ya. Kemudian dalam ukuran yang benar. Misalnya tangan saya nih sebesar ini, handsconya nomor 7, yang ada nomor 6, ya sobek handsconya, itu tidak sesuai standar. Kemudian semua APD harus memenuhi standar keamanan, pelindungan dan keselamatan petugas maupun pasien. Pernah waktu COVID kemarin Bu, ada masker N95, itu berbagai merek semua ada. Ternyata ada N95 yang tidak standar waktu itu. Mungkin abang-abang ya, waktu mereknya sih ya, tapi kok ini bukan seperti biasanya kan kayak gitu. Begitu dilakukan fit test ya, ditiup ditembus, oh ini berarti agak bukan kayak gitu kan. Makanya kita harus pastikan bahwa standar itu betul-betul dipenuhi. Kemudian hindari kontak antara APD yang terkontaminasi dengan alat atau permukaan lingkungan ya. Kemudian tidak berbagi APD yang sama antara dua petugas atau individu. Segera lepas APD setiap selesai prosedur ya. Jadi sebelum kita melakukan memakai sarung tangan, kita harus cuci tangan dulu. Dan setelah kita melepas sarung tangan, itu juga harus segera cuci tangan. Sarung tangan bukan pengganti cuci tangan ya. Ingat ya, itu intinya. Ya, ini sarung tangan dipakai pada saat apa? Yaitu indikasinya adalah tindakan yang kontak atau diperkirakan akan kontak dengan cairan tubuh, darah, sekret, mukosa, kulit yang tidak utuh dan benar yang terkontaminasi. Ya. Ini jenis sarung tangannya ya Bapak Ibu ya. Ini saya yakin sudah pada paham semua ya. Ada sarung tangan bedah, sarung tangan rumah tangga, ya, sarung tangan steril, sarung tangan non steril ya. Ini dipakai sesuai dengan indikasi. Jangan sampai misalnya kita ada cleaning service ngepel, dia pakai sarung tangan bedah, sarung tangan steril. Nah, itu kalau di rumah sakit suka ada kejadian kayak gitu Bu. Ya makanya kita tegur ya, kalau mau ngepel ya sarung tangan ini pakainya ya, bukan sarung tangan steril atau sarung tangan yang non steril kayak gini. Kemudian masker ya. Ini ya. Tujuannya itu untuk melindungi wajah dan membran mukosa mulut dari cipratan darah dan cairan tubuh dari pasien atau permukaan lingkungan di udara yang kotor. Kemudian melindungi pasien atau permukaan lingkungan udara dari petugas pada saat batuk ataupun bersin. Ini jadi jenis maskernya. Ini masker bedah ya, itu melindungi dari droplet. Ini masker yang 95 itu melindungi dari airborne ya tadi. Contohnya TB tadi ya. Nah kemudian 3 jenis masker tadi, masker bedah, masker respiratory atau N95 ya, kemudian masker rumah tangga. Perlu diingat Bapak Ibu ya, untuk masker bedah itu penggunaannya idealnya adalah 4-6 jam. Ya. Kemudian tidak digantung di leher. Ya. Kenapa tidak boleh digantung di leher? Karena bagian dalam masker kita sudah terinfeksi oleh kita. Bagian luar sudah terkontaminasi dari luar. Pada saat digantung di leher itu akan nempel di kerudung kita, nempel di leher kita. Ya. Apalagi nanti dimasukin sabun nih ke baju, dipegang oleh kita. Nah kemudian saya salaman dengan duta pus nih, ya udah bagi-bagi kuman dari maskernya. Bayangin kalau saya TB, Bu, kan nempel kuman TB di masker. Saya salaman dengan duta pus nih, nempel kumannya di tangan duta pus. Buka pus tidak cuci tangan, mata masukin. Ini gaun ya, gaun pelindung ya. Ada gaun yang dari kain, ada yang dari plastik ya.
Ada juga kalau di kami ada gaun yang anti ini Bu, jadi kalau ada darah ini juga tidak nempel Bu. Itu di kamar operasi kami punya gaun seperti itu. Nah, ini juga dipakai sesuai indikasi ya Bu ya. Ini indikasinya kalau kita mau melakukan tindakan yang resiko terkontaminasi oleh paparan atau cipratan dari pasiennya. Ini indikasinya ya untuk membersihkan luka, kemudian tindakan drainase, menangani pasien yang pendarahan, tindakan bedah, perawatan gigi, kemudian menemukan cairan kontaminasi ke dalam lubang pembuangan atau WC atau toilet ya. Nah ini Google atau perisai wajah ya. Ini kemarin di COVID-19 ini populer banget ya Bapak Ibu ya. Di masyarakat juga pada pakai seperti ini ya. Kemarin ke tempat wisata juga waktu itu pada pakai yang seperti ini dulu ya. Alhamdulillah sekarang sudah dicabut ya. Jadi ini tujuannya adalah untuk melindungi mata, wajah dari percikan darah, cairan tubuh, sekresi dan ekskresi. Ini indikasinya Bapak Ibu ya, silakan dibaca aja ya. Nah, ini kemudian sepatu pelindung ya. Jadi untuk melindungi kaki petugas dari tumpahan, percikan, baik darah maupun cairan lainnya. Mencegah kemungkinan tusukan benda tajam atau kejatuhan alat kesehatan. Ini kalau di kamar operasi biasanya pakai seperti ini Bu ya. Karena di kamar operasi itu kan sering sekali terjadi cipratan darah ke lantai kemana-mana kayak gitu ya. Apalagi operasi besar, operasi laparotomi yang pasien ileus obstruktif itu kan dipotong ususnya Bu, dicuci, diguyur ya dengan NaCl itu sampai habis berapa dus, 2 dus, jangan untuk nyucinya aja Bu itu. Itu yang pasien-pasien yang ileus obstruktif seperti itu, atau yang peritonitis yang sudah infeksi ya, itu biasanya darah di lantai sudah kemana-mana itu. Makanya wajib pakai sepatu seperti itu. Nah kemudian penanganan perawatan ya jenazah. Nah, ini juga kalau yang menangani jenazah itu wajib pakai sepatu. Penanganan limbah ya, ini clean service ya, tindakan operasi ya tadi doka tadi ya, kemudian pertolongan dan tindakan persalinan, penanganan linen, pencucian peralatan di ruang gizi ya, ruang dekontaminasi CSSD ya. Ini topi pelindung ya. Nah ini topi pelindung dipakai di mana aja Bu? Di Oka, di mana lagi? Ruang bersalin, terus di mana lagi? Yang penting itu adalah petugas gizi ya Bu ya. Itu petugas pengolah makanan, penjama makanan itu wajib pakai penutup kepala. Karena jangan sampai penjama makanan itu ada ketomenya, ada kutunya, jatuh ke makanan kan. Nah, penting maka wajib pakai masker. Jadi dari rambut itu bisa menimbulkan paparan infeksi ya Bu ya. Nah, ini ya, jadi untuk pemakaian APD itu dipakai dari yang paling bawah dulu. Kalau misalnya ini APD yang lengkap ya, kemarin pada saat COVID-19 kan lengkap banget nih APD semua dipakai ya. Itu pakai sepatu boot, kemudian pakai tutup kepala, pakai gaun pelindung, pakai masker ya, atau masker N95, kemudian pakai pelindung mata atau Google ya, kemudian pakai sarung tangan yang terakhir. Kalau untuk melepasnya itu kebalikannya Bapak Ibu ya, jadi dibalik ya. Lepas sarung tangan dulu, lepas gaun pelindung dulu, lepas pelindung mata, lepas masker, kemudian lepas tutup kepala dan kemudian baru lepas sepatu boot. Ini pengendalian lingkungan. Ini ya Bapak Ibu ya. Jadi lingkungan itu bisa dari air. Ya. Nah, makanya di sini harus diperiksa baku mutu airnya. Sudah diperiksa? Hasilnya bagaimana? Air apa aja diperiksa Bu? Ya, baku mutu air limbah, air minum, air bersih. Dari mana airnya Bu? PDAM. Itu dari mana? Ini harus ada baku mutu airnya, harus diperiksa ya Bu ya. Kemudian sistem pengelolaan air limbahnya ya, medis dan non medis. Di sini ada IPAL-nya Bu? Ada ya. Izin IPAL-nya sudah ada. Jadi PLC-nya, izin pengelolaan limbah cair. Karena itu yang diperiksa nanti PLC-nya Bu. Jadi yang pertama dilihat dulu sebelum akreditasi kan izin dulu nih, izin puskesmasnya, ya, persyaratan-persyaratannya tadi seperti aspaknya juga seperti itu ya.
izin transporternya, izin pengolahan limbahnya, kayak gitu. Nah kemudian ventilasi ruangan. Nah, ventilasinya bagaimana? Ya untuk ruangan itu apakah memenuhi syarat atau tidak? Kemudian tata udaranya bagaimana? Jadi untuk pertukaran udara, ya Bu ya, idealnya itu kan 12 ACH per jam. Artinya 12 kali pertukaran udara. Kalau 12 kali pertukaran udara berarti per 5 menit itu harus terjadi pertukaran udara ya. Jadi setiap 5 menit itu udara berarti udara bersih. Nah, bagaimana kita bisa mengetahui itu ACH-nya? Ya, sebetulnya ada alat namanya paneometer ya untuk mengukurnya, tapi kalau misalnya tidak ada ya pastikan aja ventilasinya terbuka ya, sirkulasinya lancar, pencahayaannya bagus ya, seperti itu ya. Soalnya kalau misalnya di sini alur untuk pasien ISPA dan ini disatuin atau tidak? Dipisah. Jadi kan nanti dilihat Bu, alur pasien biasa sama alur pasien ISPA harusnya dipisah. Harus ada surveillance batuk. Jadi kalau misalnya ada pasien ini yang nunggu sebanyak ini, ternyata ada yang batuk-batuk, nah, itu harus didahulukan pasien batuk Bu, jangan dibiarkan dulu. Walaupun antriannya misalnya nomor berapa, tapi pasien batuk itu harus didahulukan. Kenapa? Kalau dia batuk terus-terusan, dia bisa menularkan ke pengunjung yang lainnya, ya. Ya, ini jadi sistem pencahayaannya bagaimana, kemudian sistem konstruksinya bagaimana, ya. Kemudian pengendalian lingkungan yaitu upaya perbaikan kualitas udara, kualitas air dan permukaan lingkungan, serta desain dan konstruksi bangunan dilakukan untuk mencegah transmisi mikroorganisme kepada pasien, petugas maupun pengunjung. Nah kalau di kami ya kebetulan di ruang isolasi ya, isolasi TB ya, karena untuk ventilasi alamiah tidak memungkinkan, kan idealnya itu ventilasi alamiah ya, jendela dibuka lebar-lebarnya. Jadi sirkulasi udara lancar, pertukaran udara lancar. Tetapi karena di kami itu di sampingnya adalah koridor tempat orang-orang lewat, tidak mungkin kalau jendela dibuka itu kan mungkin terhirup semua sama orang lewat, nanti orang lewat TB semua nantinya kan. Ya, makanya isolasi TB di ruangan kami itu isolasi yang menggunakan ventilasi mekanik, itu dengan menggunakan HEPA filter. HEPA filter ada yang sentral, ada yang portable ya. Portable itu kan bisa dibawa kemana-mana ya. Nah kemudian diukur kuman udaranya, diukur ya, diperiksa koloni kuman udaranya. Idealnya berapa sih koloni kuman udara? Untuk ruang perawatan itu koloni kuman udara itu tidak lebih dari 200 koloni per meter kubik. Jadi kalau misalnya ternyata di ruangan A angka kuman udaranya lebih dari sekian, oh berarti itu tidak sehat sirkulasi udaranya. Itu kemungkinan petugas bisa terpapar ya. Kebetulan di ruang isolasi kami walaupun itu ruangan TB, bagus hasilnya Bu ya. Berapa angka koloni kuman udaranya Bu? Ya, waktu kemarin saya lihat itu angkanya bahkan waktu pertama itu angkanya ada di angka 20 sampai 30 koloni Bu. Jadi akhirnya bagus ya. Kalau di kamar operasi koloni kuman udaranya harus di bawah 10 koloni per meter kubik ya. Jadi kita tahu bahwa kualitas udara bagus atau tidaknya, ya kita lihat dari situ indikatornya ya. Jadi kualitas udara itu dilihat dari koloni kuman udaranya. Kalau koloni kuman udaranya bagus, ya berarti aman ini kan. Tapi walaupun aman, tetap APD dipakai sesuai indikasi. Jadi kalau kita masuk ke ruang isolasi TB ya pakai masker N95. Jangan karena angka kuman udaranya juga bagus, kita nyantai aja masuk. Ya mungkin dari yang angka yang 0, sekian persen itulah itu yang bisa menularkan kepada kita ya. Karena dulu waktu di rumah sakit sebelum ada PPI banyak petugas yang terpapar TB Bu. Bahkan ada yang sampai meninggal juga. Itu perawat juga ada yang meninggal dulu ya. Itu akibat TB dulu. Nah selama 2015 sampai sekarang saya di PPI, alhamdulillah tidak ada kejadian petugas yang terpapar TB ya, alhamdulillah ya. Jadi mereka sudah paham semua, edukasi PPI terus ya, tidak henti-hentinya ya. Walaupun mungkin sudah sekian lama lupa, ini lagi kita IHT lagi, lupa IHT lagi, terus aja terus seperti itu ya. Ya ini kemudian pengendalian lingkungan yang berikutnya, bagaimana kita membersihkan tumpahan.
Kalau ada tumpahan darah, tumpahan infeksius ataupun tumpahan kimiawi, bagaimana cara penanggulangannya? Itu dengan menggunakan spill kit. Nah, ini materi ini nanti secara khusus akan diberikan oleh Bu Iye ya. Nanti bagaimana sekalian workshopnya, prakteknya ya Bapak Ibu ya. Saya hanya sekilas saja. Nah, kemudian dekontaminasi ambulan. Jangan lupa ambulan ya. Ini harus dibersihkan setiap mengantar pasien. Dibersihkan berkala setiap selesai penggunaan ambulan, petugas menggunakan APD ya, kemudian bersihkan area yang bersentuhan dengan pasien ya. Di ambulan ini juga harus ada spill kitnya, karena di ambulan itu kan berisiko ada tumpahan darah ya. Jadi nanti petugas ambulan harus diajarkan spill kit. Kemudian gunakan desinfektan yang mengandung kalium hipoklorit 0,5%. Jika ada tumpahan darah atau cairan tubuh atau kimiawi infeksius, lakukan prosedur dengan spill kit. Tadi ya, nanti akan kita praktek spill kit. Kemudian lepas APD ya, dan lakukan kebersihan tangan. Pembuangan limbah dan APD sesuai dengan prosedur. Jadi di ambulan juga disediakan tempat sampah infeksius dan non infeksius. Ada juga spill kit disediakan di ambulan. Ini pengelolaan limbah. Ada berapa macam limbah Bu di sini Bu? Infeksius, non infeksius, apa lagi Bu? B3, apa lagi Bu? Benda tajam ya. Oke ya. Ini pengelolaan limbah Bapak Ibu ya. Jadi limbah infeksius itu limbah yang terkontaminasi darah dan cairan tubuh pasien. Kalau limbah non infeksius itu limbah yang tidak terkontaminasi darah dan cairan tubuh pasien. Contohnya limbah non infeksius ya, dari sisa-sisa makanan, kertas, bungkus obat dan sebagainya, itu masuk ke limbah non infeksius. Kalau limbah infeksius ya, ini contohnya darah, cairan tubuh, sekresi, kemudian perban ya, perban luka pasien, itu masuk ke limbah infeksius. Nah, ini jangan sampai tercampur Bu nanti. Nah, surveyor akan melihat, tong sampah pun dilihat nanti ya, dibuka. Di tempat sampah infeksius ada enggak yang non infeksius. Kalau bercampur nanti PPI-nya omelin. Nah, kemudian kalau limbah benda tajam dibuang ke safety box ya, seperti ini ya. Ini ya. Jadi penampungan limbah sementara atau TPS di ruang pelayanan ya. Ini safety box. Jadi setiap kita melakukan tindakan, misalnya mau nyuntik nih, dibawa dengan trolleynya ya, seperti ini. Setelah nyuntik langsung dibuang ke tempat sampah ya, benda tajam atau safety box seperti ini ya. Setelah itu ada penampungan sementara nih. Kalau kita tidak punya TPS ya, ada full box di sini, disimpan sementara di sini ya. Untuk biasanya kalau yang di daerah-daerah terpencil itu puskesmas yang daerah terpencil, mereka punya seperti ini Bu. Karena koordinat kesehatan jauh, ke provinsi jauh, ke kabupaten jauh ya, mereka punya seperti ini. Baru nanti setiap berapa minggu diambil ini produknya. Nah, kemudian ya, pembuangan akhir ini adalah TPA itu untuk limbah yang non infeksius dan insinerator untuk limbah yang infeksius Bapak Ibu ya. Kalau punya. Kalau tidak punya insinerator, maka kita kerjasama dengan pihak ketiga MOU untuk penanganan limbah infeksiusnya ya. Pastikan MOU-nya ada ya, baik MOU pengelolaan limbah B3-nya, transporternya ya, itu harus ada ya. Kemudian jika fasilitas insinerator tidak tersedia, maka limbah klinik dapat ditimbun dengan kapur ya, atau CaOH ya, dan ditanam. Ini khusus untuk daerah yang terpencil Bapak Ibu, jadi kita tidak direkomendasikan. Kalau daerah terpencil, mereka waktu kemarin ada yang dari mana, dari Ambon, itu di daerah yang pokoknya sulit banget lah untuk mencapai aksesnya ya, mereka bingung pengelolaan limbahnya bagaimana Mbak, kayak gini kan. Kerjasama dengan pihak ketiga, mereka tidak mau datang ke sini karena ongkosnya mahal ya. Sementara limbah yang diangkut cuma berapa jerigen misalnya kayak gitu kan, habis di ongkos aja. Dan solusinya seperti ini ya. Jadi kalau dulu istilah mungkin sanitary landfill ya Bapak Ibu ya, di orang-orang asli tahu ya seperti itu. Ini penanganan limbah benda tajam ya, itu jangan menekuk atau memecahkan benda tajam, jangan letakkan benda limbah tajam sembarangan, segera buang ya ke
tempat kontainer yang tersedia ya. Kemudian selalu buang sendiri, jangan sampai turun orang lain. Misal habis nyuntik, tolong kamu buangin, kayak gitu ya, buang sendiri. Tidak menyalurkan lagi jarum suntik bekas pakai atau rekapi. Kontainer benda tajam diletakkan dekat dengan lokasi tindakan. Jangan sampai kita nyuntik, trolinya jauh di situ kan. Jadi harus dengan trolinya. Ada pulpen tuh, tidak perlu.